Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fitri Feti dari IKIP Siliwangi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran daring. Nah, di sebelah saya ini dengan Bapak siapa? Nama saya Hardianto. Saya kebetulan mengajar di SMP 1 jurusan Pendidikan Matematika. Iya. Nah, langsung aja ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi saat ini? Kalau pelaksanaan dilaksanakan secara online, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya. Terus menurut Bapak sendiri dinamika apa saja sih yang dihadapi guru maupun murid dalam pembelajaran daring ini? Jika dilihat dari realnya secara lapangan, kesulitannya adalah tidak semua siswa memiliki gadget atau perangkat. Dan walaupun ada gadget juga, pembelajaran tidak akan maksimal karena yang namanya pembelajaran itu paling maksimal yaitu dengan cara tatap muka secara langsung karena emosionalnya akan tercapai di sana. Nah, selama pembelajaran daring ini kesulitannya apa aja sih selain yang tadi disebutkan sama Bapak? Pertama, proses penilaian. Kita hanya bisa menilai pengetahuannya, sedangkan untuk menilai karakter kita tidak bisa menilainya, apalagi sikap. Kemudian untuk spiritual kan kita tidak bisa melihatnya secara langsung bagaimana perilaku siswa tersebut. Kalau penilaian untuk muridnya sendiri, apakah itu dinilai dia harus selalu aktif, ikut Zoom meeting, atau ada penilaian lainnya kah? Nah, kembali lagi untuk PJJ ini tidak bisa, apalagi secara online, tidak bisa dijadikan patokan seutuhnya karena tidak semua siswa ketika dinilai itu akan sempurna. Siapa tahu anak tersebut memang ada kendala dari jaringan. Jadi ketika kita melihat, ya mungkin yang kita lihat anak itu tidak mendengar, ternyata anak tersebut memang sedang gangguan jaringan. Jadi bukan karena sikap anak tersebut jelek, hanya karena terjadi gangguan jaringan kita bisa menyalahkan. Nah, jadi solusinya adalah PJJ ini bukan menjadi patokan utama penilaian. Tetap yang namanya penilaian seutuhnya itu harus ada bukti tertulisnya, yaitu kayak tes ujian atau penilaian tertulis, bahkan ada yang ini penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Tuh. Oh, kalau penilaian antar teman itu seperti apa ya Pak? Jadi kan mereka dalam satu kelas pasti ada sahabat atau ada teman. Nah, yang kita gunakan yaitu coba menilai antar teman yang biasa dekat sama dia atau antar kelompoknya. Jadi kita memilih beberapa siswa untuk saling menilai temannya sendiri. Apakah sudah sesuai dengan penilaian diri? Jika itu cocok, berarti nilai tersebut bisa kita gunakan untuk nilai sikap. Apakah efektif pembelajaran daring di masa pandemi ini? Saya rasa tidak efektif. Tidak efektif. Terus menurut Bapak harusnya di masa pandemi ini teh apa sih yang harus dilakukan dari pihak sekolah, terus guru serta anak-anak? Mungkin karena pandemi ini merupakan tidak ada pilihan lain. Kalau saya rasa minimal dalam 1 minggu ada 1 pertemuan. Jadi tidak full pelajaran jarak jauh. Minimal dalam 1 minggu itu ada 1 pertemuan karena biar kita mendapatkan emosionalnya, mendapatkan bagaimana anak itu sesungguhnya. Sehingga bisa dinilai pula secara langsung gitu. Iya. Jadi tidak hanya dari kamera, dari gambar, tapi kita juga bisa menilainya langsung dengan siswanya. Apakah ada peran orang tua juga dalam pembelajaran daring ini? Oh, justru dengan adanya daring ini orang tua sangat berperan. Karena jika orang tua tidak diberikan peran, siswa bisa saja tidak mengikuti pembelajaran. Justru di sini posisi orang tua itu wajib mendampingi anaknya ketika belajar.
Apa ada laporannya tiap hari ke orang tua atau orang tua ke guru kayak gitu? Kebetulan kita ada namanya grup orang tua siswa, disebut POS, Perkumpulan Orang Tua Siswa. Di situ kita mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh orang tua siswa dan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran. Apakah efektif selama itu grup itu atau tidak Alhamdulillah berjalan? untuk grup orang tua siswa ini jadi banyak masukan apapun yang orang tua siswa banyak yang mengalami kendala tidak memiliki waktu. Jadi di sini juga kita sebagai guru-guru bisa memaklumi tidak semua orang tua siswa memiliki waktu untuk mendampingi anaknya. Jadi dengan adanya grup orang tua siswa tersebut, kita bisa mengantisipasi bahwa anak tersebut harus ada perhatian lebih karena saat belajar anak tersebut tidak mendapatkan dampingan dari orang tuanya. Seperti itu ya Pak ya. Berarti emang ya semua harus ikut berperan Iya. dalam pembelajaran daring ini. Betul. Mungkin begitu saja beberapa pertanyaan dari saya. Semoga segera pulih, berakhir dan Amin. dapat bertatap muka kembali dengan para murid. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring saat ini. Nah, menurut Ibu, apakah pembelajaran dilakukan secara luring, daring, atau hibrid selama pandemi ini? Selama pandemi ini ya pembelajaran dilakukan secara daring ya. Jadi hampir sebagian besarnya memang daring. Memang sebagian besarnya daring itu ya. Terus seberapa siapkah Ibu atau Bapak dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini dan bagaimana kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran selama masa pandemi? Kalau seberapa siap, gimana ya? Jawabannya relatif sih ya gitu. Karena ya tapi mau nggak mau ya kita tetap harus dituntut untuk siap gitu. Karena memang ya kondisinya sedang pandemi. Jadi siap atau tidak siap ya harus siap. Dan kesiapannya seperti apa ya berarti bagaimana kita bisa menyiapkan bahan ajar gitu ya, terus media-media pendukung yang bisa menunjang untuk pembelajaran siswa secara daring gitu. Misalnya ya membuat video, terus modul-modul yang ya tadi ya yang memang bisa mendukung pembelajaran dilakukan secara daring. Ya. Apakah Ibu selama masa pandemi ini sudah memadai? Mungkin cukup ya gitu. Memadai banget juga belum sepertinya gitu. Jadi ya saya menyiapkan video pembelajaran dan ya berupa modulnya juga gitu untuk bisa di-download dan dibaca sama siswa. Tapi itu emang terpantau itu sudah dibaca gitu sama siswa? Nah, kalau untuk pemantauannya kan memang tidak terlihat ya gitu apakah videonya ditonton atau sudah dibaca, karena memang tidak meninggalkan misalnya jejak ya, seperti misalnya udah dibaca ada tandanya, memang tidak gitu. Tapi kan pembelajarannya menggunakan Google Classroom, jadi di modul atau di situ kan ada tugasnya juga gitu. Dan tugasnya itu ada di dalam modul itu. Jadi setidaknya setidaknya mereka ya kalaupun tidak membaca secara keseluruhan tapi minimal udah dibuka gitu, karena pertanyaannya memang ada di dalam modulnya itu. Gitu. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring yang Ibu lakukan? Tadi ya proses pembelajarannya menggunakan Google Classroom sama WhatsApp group gitu. Jadi misalnya pemberitahuan atau apa melalui WhatsApp. Nah, baru pembelajarannya itu seperti modul atau video itu diupload ke Google Classroom. Jadi siswa tinggal mengakses Google Classroom dengan akunnya masing-masing. Atau misalnya sekali-kali ya diadakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet gitu untuk ya itu pun tidak setiap pertemuan ya, tapi ada
pertemuan-pertemuan tertentu yang memang kita menggunakan Zoom atau Google Meet. Oh, berarti Zoom sama Google Meet mah nggak setiap hari? Ya, tidak setiap pertemuan. Oh, tidak setiap pertemuan gitu ya. Nah, kegiatan interaksi antara siswa dan guru selama masa pembelajaran daring ini? Tadi ya, interaksinya berarti dilakukan secara daring di WhatsApp gitu. Jadi kita memberikan pembelajaran lewat Google Class, terus ya ketika mereka ada yang bertanya disampaikan melalui WhatsApp, dan ya kita merespon melalui WhatsApp grup itu. Terus interaksi lainnya ya ketika misalnya setelah mengupload nilai, mengkoreksi, di situ kan ada kolom komentar ya gitu. Jadi menuliskan feedbacknya di situ. Iya. Dan tadi ya hal lainnya ya bisa lewat Zoom atau Google Meet. Bisa buat Zoom sama Google Meet ya lewat situ. Terus, adakah kendala selama kegiatan pembelajaran daring ini buat ibu sendiri? Ada. Apa? Ya salah satunya karena ini daring, berarti berhubungan dengan jaringan ya, sinyal gitu. Terus kuota mungkin ya gitu. Karena ya ada beberapa anak juga yang hanya kuotanya misalnya kuota chat, jadi tidak bisa membuka akses yang lain gitu. Walaupun ya kadang ada kuota dari Kemendikbud yang bisa mendukung juga. Terus ya yang masalah paling utama sih biasanya di jaringan ya gitu. Jaringan ya kuota, atau bahkan ya perangkatnya sendiri yang tidak support gitu. Misalnya ya kalau kata anak-anak mah HP-nya kentang gitu, tidak bisa membuka file atau apa gitu. Oh iya benar ya, itu juga harus dimengerti gitu. Nah, buat hal yang tadi itu gimana sih ibu mengatasinya gitu untuk pembelajaran pada anak-anaknya? Misalnya ada beberapa siswa yang memang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring sepenuhnya gitu ya. Nah mungkin siswa-siswa yang karena zonasi juga kan ya, rumahnya masih berdekatan dengan sekolah, jadi mereka diminta untuk datang, tapi nggak datang secara sekaligus kebanyakan gitu. Misalnya dipanggil personal untuk datang ke sekolah, terus yang memberikan tugasnya secara hard file gitu ya, saya diprintkan gitu untuk mereka kerjakan di rumah. Jadi misalnya modulnya diberikan dalam bentuk ya ininya gitu, hard copy-nya. Ya. Nah selanjutnya kalau menurut ibu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring ini? Kelebihannya mungkin apa ya, siswa itu berarti dituntut untuk lebih mandiri gitu, terus dia bisa lebih kreatif gitu ya, mencari informasi. Terus ya apa ya, berarti kan otomatis harus melek teknologi, apalagi ya anak-anak Gen Alpha gitu ya, Gen Z gitu. Nah jadi mereka pasti ya itu harus melek teknologi, terus kreatif lah dalam mencari informasi gitu. Terus kalau misalnya kekurangannya ya kita juga kurang bisa memantau ya, karena tidak terlihat gitu apakah memang ya tadi ya gitu, mereka tuh benar-benar mencarinya tuh apa ya, kadang ada yang hanya kopas gitu, kopas dari internet gitu ya, Brandly, yang padahal itu tuh misalnya gini, di SMP misalnya pembelajarannya itu hanya sampai A di materi itu, tapi ketika diberikan soal mereka menjawabnya itu bisa dengan cara B yang sebenarnya itu untuk pembelajaran di SMA gitu. Jadi ya itu gitu ya, jadi apa ya, ya tadinya gitu kadang hanya menulis jawaban yang ada gitu tanpa dipelajari terlebih dahulu gitu. Terus kekurangannya ya kurang bisa mentransfer energi gitu. energi atau ya tadinya gitu, karena ya mau bagaimanapun gitu tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan gitu. Ketika kita bertemu ya kita bisa tahu psikologis anaknya seperti apa gitu ya.
ya di situ ada interaksi kan gitu, interaksi yang lebih nyata gitu ya. Dan mau seperti apapun, ketika kita tidak melihat sosoknya mah ya tetap aja ada yang berbeda gitu. Iya. Jadi energi-energinya gitu atau hal-hal lainnya itu tidak bisa diberikan secara langsung. Mungkin ya ketika tatap muka mah lebih terasa nya. Ya, lebih terasa. Mungkin ada kata-kata motivasi. Kita motivasi ya apa ya? Kita harus menerima gitu ya kondisi saat ini gitu, karena ya mau seperti apa lagi gitu. Dan menerimanya itu bukan berarti mengeluh, bukan berarti berdiam diri gitu, tapi berarti kan ketika menerima ya kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapinya gitu. Jadi ya tetap semangat, tetap berjuang dengan kondisi yang ada gitu, untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya tetap diisi lah gitu kondisi seperti ini dengan hal-hal yang memang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas kita dengan berbagai kekurangan yang ada. Bukan kata-kata motivasi ya, Tama. Harus tetap semangat pokoknya. Intinya ya tetap semangat.